Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Warga Alun-Alun, selamat datang di episode paling perdana dari podcast Alun-Alun. Nah, podcast ini adalah sebuah podcast yang akan membahas potensi-potensi dari komunitas, media yang ada dari berbagai macam daerah di Indonesia. Layaknya alun-alun yang berada di tengah-tengah kota, podcast ini bakal menjadi pusat aktivitas, ngobrol, ngumpul, membahas bahasan yang menarik, kemudian sharing. Sama seperti tamu kita kali ini. Jadi nanti kita akan membahas segala sesuatu yang positif, yang unik dari setiap daerah yang akan kita datangi. Nah, saya sendiri Mr. Popo biasanya membawakan podcast horor, tapi hari ini berkesempatan untuk menjadi host di episode perdana, hadir di kota Surabaya. Nah, ini kita lagi difasilitasi nih sama UNESA dan KC Media. Karena tadi sebelum take podcast ini, saya dan rekan-rekan datang di kampus UNESA ini untuk menyelenggarakan kelas podcast disabilitas. Jadi tadi sempat kita ngobrol sama teman-teman di UNESA ini. Ada teman tuli, ada teman netra, ada teman daksa. Dan kita membahas seputar bagaimana teman-teman ini bisa membuat podcast juga. Seperti yang kita dengarkan yang lagi sekarang ini kita dengerin podcast ini. Nah, di episode paling perdana ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Tadi salah satu peserta, tapi juga ternyata beliau ini adalah seorang host dari sebuah poster yang ada di belakang saya. Nah, Break the Rules. Ini adalah sebuah podcast dari KC Media Universitas Negeri Surabaya. Kita sambut aja langsung Mbak Zelda Maharani. Halo. Hai, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Deg-degan gak biasanya jadi host, sekarang jadi tamu di episode perdana loh. Yes, bener. Yang lebih bikin deg-degannya lagi sekarang siapa yang ada di samping saya kan gitu. Yang mana ya? Yang ini, yang suaranya merdu ini loh. Aduh. Salah kalau gitu. Jadi dikenalkan sedikit, Mbak Zelda ini adalah seorang mahasiswa S1 jurusannya Seni Musik Murni ya? Yes, betul. Di Universitas Negeri Surabaya. Negeri Surabaya. Luar biasa gak? Yang tadi ini, karena kenapa jadi host sih sebenarnya? Kenapa Mbak Zelda ini jadi host? Karena memang suaranya sangat merdu pasti. Udah semester berapa nih Mbak Zelda? Ini semester 4 menuju semester 5. Ah gitu. Terus memang jurusannya mencari jurusan ini karena memang suaranya merdu tadi. Jurusan Seni Musik Murni ini. Musik itu mimpiku, musik itu passionku, I jadi see. ya, aku ada di sini untuk mimpiku. I see. Boleh sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nggak dijelaskan sedikit profil dari Mbak Zelda secara singkat? Oke, aku Zelda Maharani, 21 tahun. 21 tahun, oke. Terus? Sekarang aku kuliah di jurusan seni musik tadi semester 4. Kalau kegiatan sehari-hari selain kuliah, aku ada buat konten cover lagu, terus menulis novel juga. Banyak sama host juga tadi. Host podcast dan radio announcer juga. Jadi kalau mau dengerin podcastnya Mbak Zelda, tadi ada di namanya Break the Rules ya? Yes. Ada di channel apa itu? Break the Rules ada di channel YouTube-nya KC Media by UNESA. Oke, KC Media bisa ditonton di YouTube ya? Yes. Udah ada di channel podcast belum sih? Di Spotify gitu? Kurang paham juga sih ya, tapi kalau sejauh ini kan kita audio visual, jadi lebih kayak di YouTube aja sih. Di YouTube. Berarti tetap harus ada nanti masuk ke Spotify juga ya, biar bisa didengerin
buat yang sambil mau bobo gitu, Sambil mau bobo. iya dong, nggak perlu dengerin nggak perlu nonton videonya, tapi bisa dengerin audionya aja harusnya. Iya. Suaraku deep sleep kah? Iya jelas dong, kan tadi penyanyi terkenal di Aduh kampus amin, ini. insya Allah. Oke, Mbak Zelda boleh Yes. dijelaskan sedikit, diceritain tentang Breakthroughs ini. Ini isinya apa, tentang apa sih podcast ini? Oke, sebenarnya mungkin banyak yang bertanya-tanya bahwa kenapa namanya Break the Rules, kenapa namanya bandel banget. Emang Tapi- suka ini, suka manja tembok gitu ya, Ya, ngajarin saya manjat suka ya? sedikit nggak tahu aturan emang ya, nggak apa-apa. Tapi namanya juga seninya hidup kan gitu. Oke. Tapi kenapa namanya Break the Rules? Karena setiap kalau menurut saya sendiri setiap sesuatu yang kita lakukan itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, Break the Rules yang di sini tuh alhamdulillahnya sih positif ya. Kenapa Break the Rules? Karena di sini dari host sampai narasumber itu semuanya penyandang disabilitas. Oh, Itu teman kenapa? disabilitas Ya, semua? itu kenapa disebut Break the Rules? Karena biasanya kan Mm-mm. yang jadi host itu teman-teman yang baik-baik aja gitu, yang non disabilitas gitu. Ini bener-bener nggak tahu aturan bahwa ya udah yang tunanetra aja deh yang dijadiin host kayak gitu. Wah, termasuk timnya juga ya? Kenapa? Tim penggarap dari program ini ada yang disabilitas juga? Enggak. Justru memang sebenarnya saya kaget sih. Aku kaget banget waktu awal diajakin sama Mbak Bella itu yang dari GC tuh. Zelda ayo gabung podcast sama kita. Lah Ah, itu aku harus ngapain gitu. Jadi dan aku sebagai satu-satunya disabilitas yang dikasih kepercayaan seperti ini untuk saat ini kayak I'm grateful gitu, bersyukur banget gitu. Jadi Seneng. host ya? Iya. Selain ngerjain jadi hostnya nih di program ini, Mbak Bella juga Mbak Bella sampean karena produsernya Mbak Bella tadi. Iya. Iya, Mbak Zelda sendiri juga menggarap programnya, artinya menulisnya, terus kemudian mencari narasumbernya gitu. Enggak, hanya jadi host aja. Oke. Saat ini udah sampai berapa episode si Breakthroughs ini? Break the Rules-nya udah tayang 3 episode sampai saat ini, tapi yang syutingnya sudah sampai 5. Oke. Setiap apa sih tayangnya? Setiap 1 bulan sekali. Jadi makanya biar awet-awet kangennya nih pendengarnya sama aku. Jadi makanya dibuat sebulan sekali aja deh gitu. Oh, jangan dong, harus tiap hari dong. Nanti kalau mereka rindu terus aku ada terus, nanti mereka bosen ninggalin aku. Kan gak enak Gak gitu ya. apa, harus tiap hari nanti makin sering. Oke, dari 3 episode yang sudah tayang, itu tentang apa aja sih? Sebenarnya Break the Rules sendiri itu menceritakan kehidupan sehari-harinya teman-teman disabilitas, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana mereka menghadapi kondisi mereka di usia yang terus bertambah, dan satu lagi adalah bagaimana perjalanan mereka dengan mimpi-mimpi dan prestasi-prestasinya. Jadi si tamu-tamu di Breakthroughs ini semuanya adalah teman-teman disabilitas, Nggak selalu, tapi kebanyakan. kebanyakan. Dan yang teman-teman disabilitas ini juga mahasiswa di UNESA ini. Iya, dan dari banyak jenis, maksudku banyak apa ya, banyak ragam disabilitasnya. Oke, dari 3 tadi, Hmm? ada yang menarik nggak ceritanya? Boleh diceritain nggak? Paling menarik adalah ketika aku berkesempatan mewawancarai temanku yang seorang disabilitas tuli, namanya Muhammad Fadila Akbar. It's so challenging, bener-bener tantangan baru banget karena gimana ya? Aku gelap, dia sunyi gitu loh. Aku gak lihat, dia gak denger gitu. Tunggu, Mbak Zelda kan memang tunanetra. Iya. Tamunya itu tunarungu. Ya, Jadi gimana podcast itu terjadi? ya itu dia aku bilang ini challenging karena kita masing-masing akhirnya memakai teknologi asistif ya. Kalau Oh ya? untuk tunanetra sendiri kan ada teknologi asistif yang namanya screen reader atau pembaca layar yang untuk gadgetnya, laptopnya atau handphonenya. Nah si narasumber kita juga punya teknologi asistifnya sendiri namanya instant transcript atau transkrip instan. Nah itu untuk menerjemahkan suara menjadi teks. Kalau aku kan menerjemahkan Suara menjadi teks, oke. teks atau gambar atau apa menjadi suara. Jadi kita ini berlawanan tapi kayak semacam apa ya, bersatu gitu loh, kayak berkolaborasi dan itu harus bener-bener. Jadi penasaran. Halo. Halo, Al.
Boleh Halo Kak Zelda. perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya AKBAR Akbar. Saya jurusan PLB angkatan 2022 asal Sidoarjo. Boleh? Oke, Makasih. Mas. Senang banget bisa kenal sama Akbar. Dan sesuatu yang spesial lagi kali ini, Kece People, bahwa Akbar ini adalah teman tuli. Dia Oh ya, teman. mengalami hambatan di pendengaran, tapi alhamdulillah masih bisa membaca gerak bibir dan juga bisa berkomunikasi menggunakan aplikasi yang namanya adalah Transkrip instan. Nah ya, transkrip instan ini singkatnya adalah aplikasi yang bisa merubah suara ke dalam bentuk teks. Dan aku ngomongnya harus benar-benar pelan ya. Karena dia kan harus baca gerak bibir. Dan biar aplikasinya tuh bisa nyambung gitu sama apa yang kita omongin, itu benar-benar speednya harus slowly gitu. Terus yang nonton banyak. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Berapa menit itu? Berarti itu interview ya? Interview ngobrol sih, kayak talk show 15 menit. 15 menit, oke. Ceritanya tentang apa di situ? Seperti yang aku bilang tadi, tentang perjalanan mereka, tentang bagaimana mereka mengenali passion atau apa yang mereka suka, terus gimana mereka bisa berprestasi di tengah kondisi yang menurut sebagian orang tidak bisa diharapkan, seperti itu. Oke, menarik. Ada kriteria gak sih buat teman-teman yang mau masuk di programnya Break the Rules ini? Yang pasti harus orang. Masa AI? Ya, takutnya tamunya AI atau AI. malah hamster kan gak lucu gitu. Jadi yang pasti harus orang dan dia harus gak ada kriteria khusus sih. Tapi kalau ada sesuatu yang memang menarik pasti kita undang. Oke, memang tapi fokusnya memang banyak mengangkat kehidupan teman-teman disabilitas, terutama di UNESA ya. Yes. Sedikit tanya-tanya dikit nih. Aku penasaran kan Mbak Zelda dengan keterbatasannya terus kuliah di UNESA jurusannya seni musik murni. Ya. Itu di kampusnya memang ada kelas khusus atau dicampur sama teman-teman lain? Dicampur, gak ada kelas khusus. Oh gitu. Iya. Dari awal juga pembelajarannya sama dengan orang lain. Cuma kalau memang ada tugas yang berkaitan dengan misalnya saya harus menulis partitur, not balok, itu saya pasti minta tugas ganti sama dosennya. Minta atau memang ada assignment spesifik gitu? Oh, karena kamu minta. Oh, minta. Karena dosennya kadang nggak ngeh kan sama kondisi kita. Dia ngeliat aku tuh kayak biasa aja, tapi begitu, Pak, mohon maaf, saya tunanetra. Boleh nggak biar saya tetap dapat nilai, saya dikasih tugas ganti, saya nggak bisa nulis not balok kayak gitu. Harus kita yang buka komunikasi karena dosen juga belum tentu ngeh gitu sih. I see. Jadi teman-teman di UNESA lain juga seperti itu ya kan? Iya. UNESA ini kampus yang ramah dengan teman-teman disabilitas. Dan teman-teman disabilitas dengan teman-teman yang lain di kelas itu tetap menjadi satu gitu. Jadi ya? satu, betul. Luar biasa. Oke, sebelum kita beranjak, kita break iklan dulu sedikit setelah yang satu ini. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Yes, kembali di podcast Alun-Alun segmen 2. Kita akan melanjutkan percakapan kita bersama dengan Mbak Zelda yang sangat luar biasa ini. Selain menjadi host dari program Break the Rules, selain jadi mahasiswa, punya podcast nggak sih Mbak Zelda ini? Kalau untuk saat ini belum. Belum? Kecuali yang namanya Break the Rules itu. The Story from Zelda itu Oh, apa itu? let me tell you something about that. Apa itu? Jadi The Story from Zelda itu adalah sebuah program radio di mana kita membahas berbagai tema dari mulai percintaan yang macam-macam ya, ada yang jatuh cinta sama sahabat sendiri, ditikung teman, ditinggal nikah, semuanya itu ada. Dan itu bentuknya tuh naratif ya, cerpen. Dan setiap bahannya itu kadang aku bacain punya pendengar, kadang juga ada cerpen fiksi yang aku buat sendiri. Tunggu. Ini kan tadi host, nulis novel, Iya. kuliah. Terus kok sekarang ngomongin siaran juga.
Ceritain dikit dong, ceritain. Ceritain apa nih? Ya itu, kok bisa punya program siaran di mana? Oke, Siarannya apa? aku siaran di radio, namanya Inspi Radio Community, ada di Kota Batu Malang. Sampai saat ini masih Masih online. online Nah, streaming. terus. Terus Sejak kapan? Setiap apa? aku siaran itu sejak pertengahan 2021. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtunya The Story from Zelda, minggunya ada lagi program ya kayak chit-chat gitu, ngobrol sambil puter lagu, namanya Santai Santai. Itu selain tayang stream di radio, Ya. Radio tersebut tadi menayangkan secara siaran ulang gak sih di podcast? Ada sepertinya tapi aku lupa. Wah, ini kesempatan yang cocok buat promosi di teman-teman se-Indonesia loh. Iya, Pak. Oh, nanti di insert aja ya. Oh, siap. Tolong Pak operator ya, nanti tolong di insert di bawah linknya dari Klik Story from aja Zelda. Apa tuh? www.inspiradio.id. Oh, itu sudah disebutkan. Bu. Katanya nggak tahu. Daripada nanti aku dimurkain sama CEO-nya sana nggak sih? Inspiradio. Yes. .id. .id. Oke, jadi kita bisa cari nanti ya. Iya. The Story from Zelda. Zelda. Aku pengen tahu. Tadi ngomongin kan ada ceritanya, ada Iya, bahas iya. cerita-cerita itu. Proses kreatifnya gimana sih, Mbak Zelda terlibat nggak sih dalam penulisannya, dalam penyiarannya tadi? Kalau yang The Story from Zelda itu murni aku yang handle sampai self operator juga. Ini kok hebat banget ya? Enggak juga sebenarnya, cuman kayak Kok lebih semuanya gitu loh. lebih daripada ketergantungan. Kenapa nggak diusahain dulu? Lebih kayak Oke. gitu sih. Jadi proses kreatifnya gimana? Ceritain dong lebih rinci gitu. Dengan Kalau- segala macam keterbatasannya Mbak Zelda. Kalau proses kreatifnya sendiri sebenarnya saya kan suka nulis ya. Suka nulis terus banyak cerpen gitu yang cerpennya tuh nggak cuman untuk satu tema. Jadi kayak setiap mau siaran tuh pasti udah ada bahannya sendiri gitu kayak. Oke. Oh, mau tema ini oh ternyata aku udah ada cerpennya. Oh, mau tema ini ternyata udah ada cerpennya. Kalau terpaksa banget Udah ada cerpennya tuh maksudnya Mbak udah Zelda nulis udah duluan, pernah nulis? udah pernah nulis, iya. True story berarti. Rata-rata. Berarti kisah cintanya banyak banget dong ya. Bukan, saya adalah pendengar yang tidak baik. Pendengar yang baik jadi lebih kayak dengerin cerita orang terus ditulis aja. Mengkoleksi cerita orang. Sama dong kayak saya, cuman bedanya saya cerita horor. Iya. Jadi proses kreatifnya gimana tuh dengan keterbatasannya Mbak Zelda? Ada tools yang dipakai nggak sih? Iya ada. Apa tuh? Seperti yang tadi aku bilang ada teknologi asistif bernama screen reader yang itu. Screen reader kan untuk membaca. Ya, itu menulisnya juga bisa pakai tuh karena setiap kita tekan satu tombol di keyboard itu nanti dia akan ngomong hurufnya misal A atau B atau Dalam Something penulisan like that. itu Mbak Iya. Zelda menggunakan laptop laptop. kah? Laptop. Oh. Jadi sebenarnya udah ada semua ya di gadget kita, Sudah, dari sudah. iPad mungkin, dari tablet, Yang handphone. open source bener-bener open source itu yang Android sebenarnya itu aplikasinya bawaan. Kalau laptop itu harus download lagi sih. Apa namanya? Yang mana Android apa laptop nih? Satu-satu di Android Yang dulu di deh. Android namanya Talkback. Itu bawaan sih. Talkback. Bisa diintip di HP-nya temen-temen yang dengerin ya. Ah. Tapi jangan dicobain karena kalau udah nyala terus kalian bingung mau matiinnya minta tanggung jawabnya sama siapa? Oke, itu alat bantunya. Kalau di Iya. laptop namanya apa? Itu namanya NVDA, Non Visual Desktop Access. Itu yang ngembangin orang Australia namanya Karen. Itu aplikasi. Iya. Oke. Jadi untuk kontrol tetap pakai keyboard seperti biasa. Ya, malahan kita nggak pakai mouse. Memang murni dari shortcutnya keyboard aja. Oh, itu rata-rata teman-teman disabilitas netra bisa. Yap. Oh, jadi udah basic skill ya. Basic skillnya harus bisa komputer karena sekarang juga semuanya udah serba canggih nggak sih? Iya, betul. Kemudian tadi kan menulis, terus kemudian ngomongin Mbak Zelda memang banyak bersentuhan dengan yang namanya audio. Iya. Kenapa audio? Kenapa podcast? Kenapa radio? Karena Ada apa dengan audio? Karena saya besar dan tumbuh melalui stimulasi suara. Awalnya itu begitu. Jadi ketika saya kecil, orang tua saya bingung mau kasih mainan apa.
Buku bergambar jelas nggak mungkin. Oke. Puzzle jelas nggak mungkin. Akhirnya kalau nggak dikasih lagu, Mm-mm. itu dikasih kayak, ngerti tuh gak sih kayak sanggar cerita itu loh, apa cerita Oh, anak-anak cerita kayak anak-anak, gitu. sanggar cerita. Iya kayak gitu. Itu favoritnya bapak produser kita ini. Usianya dengerinnya sanggar cerita tuh. Itu temennya Sahur Sepuh itu. Boy. Ya Allah. Tutur Tinular. Sandiwara radio nggak Sandiwara tuh? radio iya. Ya wes. Kalau ngomongin tadi audio tadi kan dengerinnya sanggar cerita Ya. segala macam itu kan banyak dongeng-dongeng. Banyak gitu ya. iya. Ada nggak sosok yang pertama kali menginspirasi Mbak Zelda untuk jadi tadi konten kreator audio, penyiar, bikin podcast dan lain-lain? Kalau penyiar sebenarnya semuanya itu berawal dari coba-coba. Jadi Awalnya saya coba-coba, akhirnya keterusan dapat duit itu tukang bakso borak. enggak. Jadi saya tuh lebih sering dengerin orang tapi saya nggak spesifik orangnya itu siapa. Jadi siapa Karena yang orangnya nggak kelihatan nih. Ya benar. Iya lagi. Nggak, tapi ada nggak siapa misalnya Raditya Dika suka cara siarannya atau penyiar radio favoritmu atau siapa gitu? Kalau penyiar radio favorit siapa ya? Aku bingung kalau ditanyain begitu. Soalnya balik lagi karena aku dengerinnya tuh random, bukan yang sengaja denger karena emang suka gitu. Jadi memang Jadi semuanya didengerin ya. dengerin aja. Ya tadi selain Sanggar Cerita ada lagi nggak program-program yang menginspirasi kamu banget? Ah udah jadi penyiar aja kayaknya keren gitu. Ada sih, tapi sebenarnya ini malahan aneh. Aku tuh suka aja dengerin Diriku sendiri. Oh, enggak. satu program horor di salah satu radio di Bandung. Nightmare Side Iya, luar biasa kok. Nah, emang tinggalnya di mana? Oh dengerinnya di podcast. streaming ya. Oh, Streaming dan podcastnya, ya. Pasti belum pernah dengerin podcastku nih. Sudah, tapi yang sama sudah. Kakak Radit. Oh, oke. Jadi dengerin horor malah jadi seneng jadi penyiar tadi. Iya, Makanya banyak berkecimpung di dunia audio tadi audio juga. makanya. Nyanyi, Oke. siaran semuanya. Terus sudah jalan sejauh ini dari tahun berapa tadi ya? 2016 ya. Apanya? Berkarya Kalau macam-macam berkarya macam-macam, kalau nyanyi itu dari kecil, dari kecil, oke. nulis dari SMP, Terus dari SMP siaran dari itu 2021 tadi. yang resminya 2021 tapi coba-cobaannya Oke. udah dari 2019. Gimana respon pendengar dari Mbak Zelda? Maksudnya Macem-macem. apakah mereka jadi kontak terus, kemudian bilang suka sama programnya atau gimana? Kalau cuman bilang suka sama programnya sih masih mending. Ini saya diteror gara-gara tiba-tiba ada yang jatuh cinta katanya. Wow. Itu aneh banget sih, so far kayak aduh ini Kok apaan aku sih? bikin podcast lama nggak ada yang bilang aku jatuh cinta sama kamu Mas Popo Ya. gitu? Kakak itu dijatuh cintain sama pocong sama kuntilanak loh. Oh iya, sampai segitunya ya ternyata. Ada yang sering nelpon random karena cantik kapan siaran lagi. Aduh ini apaan sih? Kok jadi begini ya? Aku kayak duh. Oke. Tahu Luar biasa, menulis, jadi penyiar dan lain-lain. Dan jadi tadi sekolah di seni musik Iya, murni. yes. Terus kan aku ngintip-ngintip juga Mbak Zelda punya channel sendiri ya. Zelda Maharani Maharani Official. Official. Jadi yang KW-nya kayaknya banyak, jadi dia bikin yang official. Itu gimana dong, ceritain sedikit gimana kehidupan menyanyinya. Berarti tadi sejalan dengan kuliahnya dong. iya. Nah, ada penghargaan tertentu, menang American Idol atau apa? Wow, dulu waktu zaman sekolah sering ikut namanya festival lomba dan festival lomba sampai lupa. Seni siswa nasional itu Juara. juara 1 2 kali nasional. Nasional? Iya. SD, tingkat SD sama tingkat SMP SMA. Itu lawannya siapa dulu? Vidi Aldiano sama Raisa gitu? Lawannya Mbu ya itu untuk disabilitas kak lombanya. Oh, khusus disabilitas teman-teman. Tapi ikut kompetisi TV juga pernah tapi nggak usah dibahas lagi. prestasinya banyak, saya pulang ya Mbak ya. Mohon maaf. Jangan, saya nggak punya prestasi Mbak. Wah luar jangan biasa. dong. Jadi masuk kampus karena prestasi menyanyi atau Karena masuk kampus beberapa- pengen dapat prestasi yang lain? Karena beberapa prestasi dan pengen nambah prestasi. Jadi ini beasiswa juga ya? Iya.
Gak bener ini. Waduh, Kok ada orang kelebihannya banyak sekali. termasuk kelebihan berat badan juga. Gak boleh itu, gak boleh. Oh iya iya. Gak apa, gak boleh ngomongin fisik, oke? Luar biasa, udah nyanyi, tadi menulis. Oh iya, tadi kita belum ngomongin tentang novelnya. Iya. Novelnya katanya tadi 5 ya? Antologinya mau 5 apa mau 6 ya, lupa. 5 atau 6. Novelnya Bisa dibeli di Gramedia dong pasti. masih indie sih, masih self publish. Self publish. Bisa beli di mana, judulnya apa? Kalau yang Mentari untuk Muara itu salah satu novel terbaru aku, bisa Mentari untuk Muara. kepoin di Instagramnya Ambisi Penulis. Atau kalau males beli-belian yang fisiknya, bisa mampir aja ke platform novel. Playbook enggak? Ada namanya KBMF, punyanya. KBMF. Ya, KBMF itu platform kepenulisan Indonesia, kayak Wattpad, kayak Novel Tentu, itu buatannya Ibunda Asmana Dia sama Pak Isa Alamsyah yang merupakan pasangan penulis buku dan skrip sinetron dan film. Luar biasa. 6 loh. Usianya berapa tadi, Bu? 21. 21. Saya merasa tua. Gak apa-apa. Mateng kok, mateng. Oke, kembali ke break the rules sedikit ya. Ukai. Tadi prestasinya sudah banyak. Kalau kesannya terakhir sebelum kita tutup, aku pengen tahu kesannya Mbak Zelda menjadi host dari Break the Rules itu seperti apa? Sebenarnya Break the Rules ini adalah, kalau aku bisa bilang, adalah jalan ninjaku menuju kehidupan yang baru, proses kreatif yang baru, dan proses belajar yang baru. Jujur aku banyak belajar di sini, belajar gimana caranya buat bisa connecting sama audiens yang gak cuman dengerin aku, tapi juga mereka bisa lihat aku gitu kan. Karena podcast audiovisual dengan kayak hari-hari aku siaran tuh bener-bener different, bener-bener beda. Dan kayak mikir, aduh podcast ini gimana? Podcast ini makanan apa? Aku harus ngapain? Kayak gitu. Jadi aku banyak Malah belajar. banyak belajar ya. Banyak pengalaman juga, dan Ketemu banyak orang-orang ketemu hebat banyak juga. orang hebat juga. Jadi terima kasih banget buat Ibu Bella yang cantik. Yang sampai sekarang masih percaya kepadaku untuk Mbak produser ya. ya, untuk membawakan program Break the Rules-nya. Oke, Begitu. terakhir. Yes. Ada pesan nggak buat teman-teman terutama yang disabilitas, pengen bisa berprestasi seperti Mbak Zelda dengan segala macam prestasinya, di tengah ada kekurangan tapi ada prestasinya yang malah justru luar biasa banyak. Siapapun kamu, aku gak peduli kamu disabilitas atau bukan. Coba dengerin ini. Hidup itu cuma sekali. Bikin hidupmu sebahagia mungkin. Banyak belajar hal-hal baru. Dan kamu harus tahu kamu mencintai yang mana. Terus kembangkan potensi itu, dan jangan takut terhadap tantangan. Harus bisa mengalahkan diri sendiri. Itu aja. Semangat. Wah, itu aja. Saya lemas dengerinnya. Baik, saya akan begitu. Saya akan semangat. Terima kasih Mbak Zelda. Iya, sama-sama. Buat teman-teman podcast Alun-Alun, jangan lupa tadi mampir ke channelnya Mbak Zelda. Yang pertama di Break the Rules, itu ada di YouTube, di Kece channelnya Media Kece Media. by Kemudian dengerin juga radionya di Inspiradio.id. inspiradio.id. Atau kalau mau dengerin suara merdunya, itu ada di Zelda Maharani Maharani Official. Official. Banyak ya channelnya. Instagramnya ada Instagram. Ada. Apa tuh Instagramnya? Zelda Maharani 8698. Wah, banyak. Dan juga terakhir tadi, novelnya ada 6. Silahkan dicari tadi. Ada di Wattpad, di di Wattpad juga ada. KBMF dan Noveltune. Pokoknya cari aja Zelda Maharani, udah Ya. keluar semua ya pasti ya. Nggak sebanyak itu, tapi diusahakan untuk jadi banyak. Doain aja ya. Kalau di Google tuh udah berapa halaman tuh pasti. Entah prestasinya, karyanya, jualan bukunya. Ya Allah. Oke, terima kasih Mbak Zelda Ya, sudah menjadi sama-sama, Sopo. narasumber di episode pertama dengan segudang prestasinya. Doaku sehat selalu, sukses, kuliahnya lancar. Amin. Dengan segala macam prestasinya juga. Amin, Dan insya bisa Allah. menginspirasi teman-teman yang nonton di podcast Alun-alun. Alun-Alun.
Oke teman-teman, kita akan kembali lagi di kota yang lain dengan nanti ada host yang lain juga. Bisa saya atau teman saya yang lain dengan segala macam inspirasi dari setiap daerah yang akan kita kunjungi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.